Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Pertemuan di siang hari ini, Mbah Nati, Iya. kita akan berbincang-bincang membahas atau mengurai tentang zikir. Artinya zikir ya zikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir itu memang bertingkat-tingkat, tidak hanya sebatas mengucapkan, bacaan itu tidak, tapi ditingkatkan ke mengingat. Mengingat berarti ada yang diingat gitu ya. Mengingat ada yang diingat. Itu masih belum level utama karena nanti ada kita merasakan baik dalam hati. Kalau mengingat hanya berhenti dalam pikiran saja. Kalau merasakan berarti ada ketersambungan dengan yang diingat, dengan menyambungkan rasa atau getaran atau frekuensi. Jadi di dalam kita bertarekat itu ada metodologi atau ada kaifiat tata cara zikir. Walaupun toh zikir tadi sudah saya jelaskan berlevel-level, bertingkat-tingkat, tapi ada yang mentok, yaitu sampai menyambungkan frekuensi dan gelombang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu kita ada di dunia, sementara yang kita ingat adalah tidak ada di dunia. Artinya sudah lain dimensi, lain alam, karena kita bertempat pada alam yang terdeteksi ruang dan waktu, dan Allah Subhanahu wa taala ada di alam yang mutlak yang tidak bisa didefinisi, unlimited, undeteksi, tidak bisa dideteksi dengan ruang dan waktu ya. Maka dari itu kalau kita tidak mempunyai alat untuk ke sana, pasti tidak akan bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala karena apa yang kita ingat. Maka di situ dalam tarekat kita itu wajib menggunakan wasilah atau merobit, menyambungkan frekuensi dan gelombang kepada guru zohir dalam bentuk zohirnya, tapi di dalamnya itu ada nur ilahiyah yang tersambung secara gelombang, yaitu dalam bentuk rasa. Maka dari itu kita kalau zikir kok di situ tidak ada metodologi, tetap tidak akan bisa zikir yang sesungguhnya, ngoten Mbah Nati. Tetap. Nah, ini maka pentingnya kita bertarekat. Tarekat itu memang banyak. Tarekat sendiri berlevel-level ya. Level umum, level khusus. Tarekat yang levelnya khusus adalah tarekat arwah, tarekat rohaniyah. Nah, di sini adalah tarekat rohaniyah karena semua zikirnya adalah di dalam hati, karena lisan pun kita kunci, semua panca indera kita matikan, tidak kita fungsikan supaya supaya rohaniyahnya itu bisa berkembang, bisa hidup rohaniyahnya. Maka dari itu penting, ini adalah merupakan sebuah kaifiat, hanya global saja karena di sini adalah sifatnya masih umum di medsos. Untuk kita belajar tentu kita harus menemui pada mursyid atau khalifah mursyid itu sendiri dalam kita itu bisa zikir yang sebenarnya. Karena untuk kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala yang notabene itu laisa kamitsli syai'un.
tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa terbayang apa yang tersirat, terbayang dalam pikiran itu tidak. Karena laisa kamitslihi syai'un adalah yang tidak bernama, yang tidak bersifat, yang tidak berzat. Kalau masih bernama, bersifat berzat, berarti itu masih bisa terdeteksi dengan akal panca indera. Itulah Allah itu mempunyai sifat wahdaniyat, artinya Maha Esa, Esa segala-galanya. Tapi Tuhan adalah berlapis-lapis, berlevel-level. Karena sesuai kekuatan makrifatnya hamba itu juga berlevel-level. Ada yang sebatas kita mengenal Tuhannya itu mengenal namanya. Nah, itu belum cukup karena Tuhan tidak sebelah nama, tidak sebuah nama. Ada hadis qudsi, la tusyrik bi syai'a, la ta'bud ismi wala ta'bud sifati wala ta'bud zati, walakin ya'bud walakin ta'bud walakin ibuduni. Artinya gini, kamu jangan sekali-kali menyekutukan kepadaku. Jangan kau sembah namaku, jangan kau sembah sifatku, jangan kau sembah zatku, tapi sembahlah aku. Ini yang mentok. Ini yang notabene laisa kamitslihi syai'un. Kalau kita mengenal Tuhan hanya sebatas nama, itu masih dikatakan syirik oleh ulama ahli sufi karena Tuhan tidak sebuah nama. Kalau kita mengenal Tuhan hanya sebatas sifat, itu juga masih dikatakan syirik karena Tuhan tidak berupa sifat. Kalau kita mengenal Tuhan hanya sebatas zat, itu juga bisa dikatakan syirik karena Tuhan tidak sebuah zat. Tapi Tuhan ada di baliknya itu, yang mempunyai nama, yang mempunyai sifat, yang mempunyai zat. Itulah yang laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa dijangkau dengan panca indera dan dengan akal, tapi dengan apa? Rohaniyah, yang tersambung dengan rohaniyah secara wasilah. Maka dari itu memang untuk mengenal Tuhan itu memang kita harus mulai dasar dulu, karena itulah yang namanya, yang sifatnya adalah merupakan alamatnya, yang laisa kamitslihi syai'un. Yang namanya, yang sifatnya, yang zatnya itu adalah alamatnya Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak terbayang, dia terdeteksi dengan indera manusia. Nabi Musa sendiri pun ketika matur dengan Allah Ta'ala untuk bisa melihat Allah Ta'ala, itu Nabi Musa hancur lebur. Artinya Nabi Musa semaput karena Allah Ta'ala itu tidak akan bisa, zatnya akan kalau dilihatkan di alam dunia akan hancur, tidak kuat. Artinya alam relatif itu tidak kuat kalau dihadapkan dengan alam mutlak, itu Mbah. Jadi begitu. Artinya kita untuk menzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya dalam kajian Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah ini kita harus sampai kajian yang puncak, yaitu sampai wukuf qalbi, tidak menggerakkan nama hatinya, tidak menyebut-nyebut nama, tapi kita menyamakan frekuensi dan gelombang. Nah, itulah yang namanya wukuf qalbi, itu sudah bisa kenal Tuhan yang sebenarnya. Ini adalah di sini. Karena untuk bisa mengenal Tuhan itu harus kita mengenal sang pembawa nurnya Tuhan. Nah, karena ada hadis qudsi, innallaha khalaqa adama ala suratihi. Sesungguhnya Allah itu menciptakan Adam menurut rupanya Allah seperti rupanya Tuhan, seperti rupanya Adam seperti rupanya Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu bertajalli pada manusia yang dipilihnya. Contoh yaitu Nabi Adam. Maka Tuhan di dunia ini bertajalli pada manusia yang dipilih, yaitu Nabi Adam. Contohnya
Terus seterusnya pada para nabi-nabi, para rasul-rasul, Tuhan bertajalli pada makhluknya, sang pembawa nurnya. Itulah yang namanya Allah mempunyai sifat wujud. Wujud artinya ada. Sifat itu artinya bisa disifati dengan panca indera. Sifat wujud. Nah, yang bisa disifati dengan panca indera. Yang ada. Itu adalah yang bisa dikenali oleh manusia yang di dunia ini. Itu sifat wujudnya. Tapi yang wujud itu tidak Allah. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah adalah di baliknya yang wujud itu. Di baliknya yang wujud itu. Di baliknya khalifahnya. Karena manusia ini ada khalifah Allah. Yaitu Nabi Adam, ini khalifahnya Allah. Otomatis Allah Ta'ala bertajalli pada khalifahnya itu. Untuk mengenal Allah di dunia, tetap kita beradaptasi, menyamakan frekuensi dan gelombang kepada seorang manusia. Nah, itulah namanya Robitoh. Ini adalah kajian sufi di kalangan Thariqah Sahabat Khalid Al-Mahdiyah ini. Kalau ke arwah, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, Mbah? Ya, Sampun. jelas. Oh, sampun jelas, oke. Yeah. Nah, ini adalah kajian, semoga bermanfaat. Ilahi anta maksudi warudaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.